Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat sore. Nusantara Sore hadir temani Anda di kebersamaan kita edisi hari ini pas ulang tahunnya Kota Makassar yang ke-415 ya. Tepatnya hari ini 9 November 2022. Senang sekali di hari ini sahabat budaya, saya sudah bersama Komtab IT Iwapi Sulawesi Selatan dan juga merupakan owner Resto Teras Nila Bomar. Selain itu beliau juga sekretaris program PPI Unhas. Langsung saja saya menyapa Mbak Insinyur Nazira Ikasari Samsul MT IPM. Selamat sore Mbak Iin. Ya, benar. Selamat sore Mbak. Sore Mbak Iin. Apa kabar, sehat Mbak Iin? Alhamdulillah. Datang ke sini jauh-jauh ini dari Teras Nila Bomar kayaknya, oh enggak ya? Saya kalau ke situ senang sekali saya ya, suasananya sangat ya humble banget ya, suasananya memang dibuat se-humble mungkin kayaknya ya. Nah, tadi saya sudah kasih clue sama pendengar kita. Ini berkaitan tentang owner dari salah satu kuliner yang terkenal di Goa ya. Di Goa ya, benar, Makassar Goa sih sebenarnya. Goa ya, Goa ya. Goa. Bisa lewat Makassar juga dekat sih ya, lewat Hertasning ya. Beliau adalah Mbak Iin dan juga merupakan sekretaris program PPI Unhas. Nah, sebelum kita bicara tentang dunia pendidikannya, kita gali-gali dulu siapa sebenarnya beliau dan bagaimana awal mula dari karirnya sebagai seorang pengusaha ya, owner dari rumah makan atau kuliner. Silakan Mbak Iin. Oke. Ngobrolnya santai-santai aja kita ini ya. ini ya. Jadi sebenarnya bicara tentang Bomar ya, ini udah jadi ikon banget sebenarnya di Goa. Iya. Bomar itu kita usahanya sebenarnya ingin mendistribusi nila. Nah, kebetulan orang tua saya punya tambak nih di sekitar Goa. Nah, dengan kapasitas produksi nila ini yang kita sering kirim ke beberapa rumah makan di situ, akhirnya kita punya inisiatif nih. Gimana kalau kita buat sendiri rumah makannya. Nah, akhirnya tercetuslah, kebetulan orang tua juga ada tambahan modal lah ya, istilahnya seperti itu. Ya udah, kita konsep bikin rumah makan dan kebetulan sekitar area menuju Malino itu ya kan, di arah Poros Malino belum ada sama sekali rumah makan yang menurut kami representatif. Nah, kita tahu daerah situ ada beberapa kantor ya, kantor PLN, kemudian ada juga kampus ya, kampus teknik nih. Sebenarnya karena kemarin sih bingung, ini kalau kita punya tamu nih di kampus dibawa kemana nih yang dekat-dekat? Kalau ke Makassar jauh. Kalau ke Makassar jauh. Nah, ya udah, itu sebenarnya awal mulanya. Jadi mendistribusi ikan kemana dan kita kira-kira makan di tempat yang bagus itu gimana ya sekitar kampus ini. Jadi tercetusnya idenya itu karena tidak ada lokasi daerah situ yang representatif untuk resto ya. Resto dengan konsep yang berbeda. Kemudian kebetulan usaha orang tua ini adalah ikan nila. Biasa jadi produsen ya. Produsen dari ikan nila yang sudah dikirimkan ke daerah-daerah ataupun juga ke resto-resto lainnya. Benar. Akhirnya bikinnya Teras Nila. Nah, kenapa bisa gambarkan ke kami ya, ke masyarakat kita ini idenya untuk konsep ruangannya itu cukup kita makan di atasnya ikan begitu ya. Jadi saya makan, ikan juga makan di bawah saya ya. Kalau ada sampah-sampah nasi gitu jatuh tiba-tiba kan gitu rumahannya kan, kita nggak tahu ya Mbak Iin ya. Seru kayaknya. Terus ada ruang VIP juga. Benar. Saya menggambarkan pendengar karena saya sudah sering ke situ ya. Saya baru ketemu ownernya. Telat ya. Sudah saya ke sana lagi baru ketemu ownernya ya. Jadi konsepnya sangat humble, kekeluargaan sekali. Kemudian kalau di soal kita rasa sih saya rasa enak ya.
Kalau lidah saya sih cocok ya. Lidah itu yang paling tepat sih. Susah. Ya. Lidah saya sih enak gitu ya. Apalagi yang nila gorengnya, ya saya suka nila gorengnya. Ini gimana ceritanya? Dapat ide untuk bikin di sini gitu. Kemudian kita konsepnya kayak gini ya, agak bambu semua digunakan. Ya, bagaimana? Ini sedikit cerita ya, Kak Emi. Jadi sebenarnya penuh kontroversi banget sebenarnya konsep ini. Orang tua maunya gimana, terus saya bersaudara juga maunya kayak gimana. Ya karena namanya juga usaha bareng-bareng ya keluarga. Konsepnya amburadul sebenarnya. Sampai akhirnya ada yang mau konsep Bali, ada yang mau konsep anak-anak muda kekinian. Nah itu makanya mungkin ada beberapa spot kan ya, ada beberapa spot ya mau nggak mau kita juga mengikuti lah kemauan dari investor kita. Iya betul. Orang tua saya. Jadi akhirnya memang dia senang dengan konsep bambu. Kemudian ada halaman. Sebenarnya kalau KMI datang pada saat orang padi tuh, padi lagi mekar itu hijau tuh cantik banget sebenarnya kayaknya. Oke. Jadi terlihat yang di bagian belakang di bagian belakang. Nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat ke belakang tuh full. Sebenarnya bener-bener sawah kan. Sawah di samping sawah kita. Terbentang itu. Sebenarnya konsepnya karena mau memperlihatkan suasana itu. Jadi kita lebih nyaman. Jadi terasa bahwa kita makannya di tengah sawah. Di tengah sawah. Mungkin keinginan orang tuanya seperti itu ya konsepnya. Iya, maunya kayak gitu. Nah, beda lagi nih punya anak-anak muda, milenial ya. Jadi udahlah akhirnya jadinya seperti itu. Jadi beda konsep, beda pemahaman, tapi disatukan. Karena ada beberapa spot memang yang bisa saya katakan konsepnya milenial, yang dicat warna ungu, pink kayak warna pink itu kan, ya satu. Kemudian di tengah tuh, yang ada ayunan tuh juga ya kan, ya. Itu konsep ya dari konsep. Jadi bagaimana kita ya udah sini kita terima konsep aja deh. Berusaha untuk menyatukan kayak gitu. Jadi memang semua disatukan ya. Susah tidak untuk memulai sebuah bisnis kuliner? Susah, Mbak In. Susah banget. Apa sih yang jadi utama gitu yang pertama? Apakah memang uang gitu, modal? Kita belak-belakan aja ya. Ada pendengar kita ini tidak usah terlalu tinggi-tinggi bahasanya, kita pakai bahasa yang seminimal mungkin. Apa langsung uang gitu yang memang susah gitu? Bukan uang sih, lebih kepada perizinan biasanya. Oh izin ya, izin yang susah ya? Iya, apalagi kan kemarin kita merubah lahan sawah menjadi rumah usaha. Itu yang lama sebenarnya. Kemudian sesi kita mencari koki. Mencari koki susah ya? Mencari koki susah karena orang tua saya, mama saya sebenarnya karena suka masak ya, dia harus menyesuaikan rasa yang dia punya gitu dengan si koki ini. Jadi kalau kami udah pernah coba goreng nila itu semua sebenarnya racikan dari mama. Sambalnya pun beda. Sambalnya pun beda. Iya, saya tahu. Sambalnya beda. Udah pernah coba parape nggak, Mbak? Belum. Saya belum merambah ke parape, masih nila. Saya pasti fokus di nila gitu dan oke, nanti next time ya. Iya, nanti ditunggu lah ya. Oke. Terus jadi memang yang paling susah itu bukan cuma modal, tapi izin ya. Izin usaha itu agak karena menyulap sawah menjadi sebuah kawasan gitu ya. Dan perizinannya memang sulit untuk di daerah situ, Kabupaten Goa. Iya, sebenarnya bukan gimana ya? Kebetulan karena bukan saya ngurus langsung, ada adik saya. Iya, itu sih saya cuma mendengar curhatannya. Oke, jadi curhatannya lama di situ sebenarnya perizinan itu. Oke, saya mau sindir sedikit. Ini kan sekretaris program PPI Unhas. Apakah lokasinya dekat situ? Iya benar. Kebetulan saya selain melakukan usaha ini, jadi saya juga dosen di Teknik Industri Unhas. Oke, Anda dosen di Teknik Industri Unhas, artinya di daerah situ juga di daerah situ juga, makanya saya bilang karena bingung mau bawa tamunya kemana. Jadi ya udah, itu salah satu alasan kenapa kita harus buka usaha rumah makan. Oke, masih muda loh di depan saya nih. Aduh, pengalamannya lebih luar biasa ini. Oke. Pasti setiap orang punya tantangan nih, Mbak In, dalam memulai sebuah usaha kuliner. Kadang kita juga harus fokus. Biasanya kan orang Makassar tuh angin-anginan, Mbak In. Kadang kalau masih baru, euforianya sangat luar biasa. Datang gitu rame-rame gitu. Tapi kalau sudah lambat laun sudah kenal, itu mereka makin boring. Kemudian akhirnya jadi sepi begitu. Nah,
gimana cara memikat gitu agar bisa stay dan bisa diminati terus sama masyarakat gitu. Apalagi kalau usaha kuliner ya, usaha makan ya. Iya. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah kualitas rasa kualitas rasa, kualitas pelayanan, tapi saat ini tantangan kita adalah bagaimana kita up to date. Ya, karena itu tadi berbicara masalah antara anak muda, jadi kita harus pelajari behavior customer nih. Polanya mereka kayak gimana, kalau orang yang di atas ya middle age gimana, yang di bawah gimana. Jadi kita memang harus benar-benar up to date. Orang senangnya makan dengan konsep seperti apa gitu. Jadi ya mungkin nanti tahun depan Teras Nila udah ada yang berubah lagi nih, karena memang ya itu bosan ya, kita nggak bisa pungkiri. Udah bosan nih, rasanya sama gini-gini aja terus. Nah, apalagi yang harus membuat kita harus hadirkan apa agar orang-orang datang lagi ke kita. Harus ada inovasi. Ada inovasi. Inovasi jadi targetnya dari sang owner kita ini apakah dari segi menu atau konsep lokasi mungkin yang lebih dirombak gitu, atau gimana sih sebenarnya? Jadi kayaknya sebenarnya ada satu tempat di situ. Emang kita belum buka. Itu ada coffee shop sebenarnya, planning coffee shop. Jadi kita mau lagi targetnya mahasiswa lagi nih, targetnya mahasiswa atau anak-anak muda sekitar situ untuk datang ke tempat kita. Jadi ada perubahan suasana, jadi agak lebih rame lagi. Nah tentunya beberapa spot juga akan kita perbaiki dan ada kita rubah konsepnya. Kayak itu masih dalam perencanaan untuk next year gitu. Aduh luar biasa, pusing saya dengarnya. Yang sekarang aja luar biasa ya, apalagi next year gitu ya konsepnya. Aduh, makin rame. Memang di sana kan jalanan yang sering kita lewati kalau mau ke Malino ini. Kemudian di sana banyak kantor, betul sekali. Kantor terpencil ya kalau saya bilang katanya. Ada kampus Unhas di situ loh. Lama jadi kota kok. Iya, lama-lama jadi kota ya. Loh kan. Ada perusahaan gula terbesar di situ, kemudian ada Kodam juga ya di situ. Jadi Rindam ada Rindam ya, ada Rindam di sana. Jadi ini memang dekat sekali dengan masyarakat gitu ya. Saya lihat juga promonya lewat Instagram. Bener. Cukup menarik ya. Apakah memang ini sudah menjadi poin gitu? Kita harus, karena kita tahu anak milenial sekarang itu penggunaan gadgetnya sangat luar biasa. Jadi kita harus menyasar juga promosinya lewat sosial media misalnya. Apakah ada konsep memang demikian gitu? Jadi di awal itu kayaknya saya belum maksudnya gimana ya, di awal itu kita hanya mode to mode aja gitu. Dari teman ke teman, saya punya usaha seperti ini, belum berani sebenarnya langsung pasang Instagram, sekedar foto aja. Nah, ternyata melihat tingkat customer itu belum terlalu puas, kita nggak dapat target. Akhirnya minta tolong deh sama beberapa kenalan selebgram, ya kan, sama beberapa selebgram untuk datang ke rumah makan kita. Nah ternyata adanya itu sangat berpengaruh terhadap income kita. Oke, baik. Jadi selebgram ini sangat berpengaruh ya? Influencer itu berpengaruh, teman-teman yang media yang khusus kuliner, nah itu banyak memberikan dampak. Jadi karena anak-anak menurut saya bilang anak-anak nih seperti orang tua. Nggak apa-apa. Saya tahu jiwa-jiwa dosennya mulai keluar nih. mulai keluar nih jiwa-jiwa dosennya. Jadi karena adanya informasi yang mereka melihat, anak-anak muda kayaknya ada tempat makan di sini nih, lagi hype nih. Itu orang dicerita sama orang tuanya. Nah orang tuanya cocok nih konsepnya. Ya udah dari itulah semua mereka pada datang. Saya jujur waktu pertama injak itu lokasi, saya pikir ownernya tuh mohon maaf ya Chinese loh. Mau izin ya, mohon maaf ini karena saya makan kebanyakan sama Chinese. Bener. Jadi saya bilang jangan-jangan ini yang punya ownernya Chinese kali ya. Saya bilang gitu sama pasangan saya pikir Chinese mungkin ya yang punya ini gitu ya. Ternyata saya baru kemarin baku WA, ternyata ya ampun ownernya mudah sekali, luar biasa ini. Baik, setiap owner pasti berjuang ya untuk menjadi sukses. Apakah Mbak Iin merasa bahwa sekarang ini sudah
titik kesuksesannya gitu untuk usaha kulinernya atau gimana? Waduh, nggak bisa dibilang sukses sih Mbak. Kalau saya bilang ini kita lagi menanjak banget. Saya kebetulan ngurus rumah makan ini sama adik saya langsung. Iya. Oke, ini kan kita pegang sendiri ceritanya ya, manajemennya gitu. Sama langsung. Saya dengan adik saya yang memang benar-benar berusaha ya bagaimana caranya. Oke, kita udah menang di kualitas, katakanlah seperti itu. Nah, gimana caranya kita rasa itu tetap bertahan? Bagaimana kualitas itu tetap bertahannya, itu yang kita harus jaga. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau orang pada lari, customer kita akan lari. Jadi kalau saya bisa bilang sedang dalam menuju kesuksesan, karena panjang nih ceritanya kan panjang. Jadi sedang dalam menuju kesuksesan. Walaupun katakan target per bulan, oke, kita dapat nih. Tapi ini sampai kapan gitu ya? Kalau kita begini aja, jadi memang selalu harus ada perubahan ya, istilahnya mungkin kayak continuous improvement lah kalau kita dengar biasanya seperti itu. Mbak Ian, ini kan banyak sekali resto-resto yang dengan konsep yang sama gitu ya. Rumah makan dengan khas seafood ya, kemudian ikan gitu yang memang menjadi daya tarik dari wilayah kita Sulawesi Selatan gitu ya. Ada ketakutan tidak bersaing dengan kompetitor lain yang berada memang di daerah kawasan situ? Ada banyak loh, ada beberapa loh, bagian depan ada, belakang sekali sana ada gitu, naik sedikit lagi, nah sana naik ada lagi gitu. Itu gimana Mbak In? Kayak itu untuk menjawab tantangan-tantangan seperti itu, kompetitor yang memang sudah cukup lama. Ini kan ceritanya Teras Nila Bomart masih baru, belum setahun juga, ya pas 6 bulan nih ceritanya. Iya betul. Ini gimana untuk menjawab tantangan dengan kompetitor lainnya? Ya gimana ya Mbak, kalau saya sih banyak menerima saran sih, banyak menerima kritik aja. Jadi saya merasa kritik-kritik dari customer, kritik-kritik dari teman-teman, semua itu adalah perbaikan untuk rumah makan Teras Nila Bomart ke depannya. Jadi ya nerima aja gitu. Kita nggak boleh sesombong-sombongnya. Kalau mungkin sekarang ya lagi di atas gitu ya kan, ya terima aja masukan dari. Karena apa? Itu bentuk peduli sih dari teman-teman semua. Nah, enaknya karena kita di IWAPI sih. Kita nyinggung IWAPI ya, nggak apa-apa. Memang ini kerjasama dengan IWAPI jadi nggak apa-apa. Ya ini gimana? Apa benefit yang Anda dapat setelah bergabung dengan IWAPI? Sudah berapa lama bergabung dengan IWAPI? Dari tahun lalu sih pas masuk jadi. Ini di sini saya dengar Komtab IT. Itu khusus gimana tuh? Khusus untuk IT-nya. Jadi dulu tugas saya di awal-awal itu bagaimana mengkolek beberapa teman-teman UMKM, kita list datanya, bahkan teman-teman IWAPI kita list semua untuk kita share bahwa ini ada usaha kita kan tugas kita mempromosikan ya. Betul. Nah itu sebenarnya tugas di awal ya, sampai sekarang banyak saling tahu lah. Kalau di IWAPI banyak sekali usaha yang sama dengan kuliner gitu. Apa saling sharing juga dengan yang senior-senior gitu? Benar. Kan? Ya saya katakanlah mungkin saya ambil contoh Seruni AGS tuh, Seruni AGS tuh. Terus ada rumah makan, ya kan Rejawa ya. Kan Rejawa juga. Senior banget tuh. Sasil juga kan. Nah itu, mereka lah sebenarnya tempat saya minta saran. Ini kalau bikin usaha kayak gimana ya? Gimana? Pokoknya saya merasa mereka terbuka untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan, dan itu apa ya, mungkin jadi rahasia untuk mereka, tapi bagi saya karena mungkin bergabung di komunitas IWAPI ini menjadi benefit tersendiri. Saya selalu ingat kata Bu Seruni yang owner Seruni, kamu nggak boleh ninggalin dapur sebentar aja, nggak boleh, kamu harus kawal di dalam dapur itu, bagian produksi itu harus dijaga, harus dikawal, dan itu yang terus saya ingat. Iya, karena ujung tombaknya tuh di dapur, Mbak Ian ya. Benar. Kapan ada pro kontra pasti jatuhnya karena rasa sama. Terus kalau teman dari Sasil tuh pasti ngomongnya, pelayanan nanti ditingkatkan ya, pelayanan nanti ditingkatin ya. Jadi itu, jadi ada dua hal, produksi sama pelayanan ini harus connect Kak. Tapi emang sering berantem. Iya, sering berantem ya. Sering tidak connect gitu ya. Selalu saja ada masalah. Selalu saja, apalagi kalau udah hektik banget dengan customer lagi banyak banget tuh ya. Udahlah. Kalau customernya lagi banyak banget, kemudian
ada yang kritis nih customernya, gimana menyelesaikan masalahnya? Ya jadi kan ada jadi ada kita tunjuk PIC tuh di situ. Jadi memang dia khusus untuk menangani beberapa masalah customer. Kalau ya tugas dia lah sebenarnya. Kita kasih kepercayaan untuk menyelesaikan problematika kecil yang nantinya takutnya berdampak nanti kalau ada masalah kecil itu kita kasih minta tolong sama ada satu orang yang kita tugaskan sih. PIC-nya ada. PIC-nya ada. Apakah semua restoran itu harus punya PIC? Harus PIC gitu. Harus menurut ya. saya. Karena yang bantu untuk masalah kritiknya masyarakat, kemudian mungkin hektiknya, ada jam-jam hektik ya, pas jam-jam laparnya orang gitu ya, terus datang berkerumun semua gitu ya. Ada yang sudah, aduh saya sudah duluan ini, saya sudah booking duluan gitu, saya sudah ini gitu ya, sudah pada heboh semua. Itu pernah mengalami hal itu? Iya sering itu. Sering. Akhirnya sering ngapain ya? Sering akhirnya kalau khusus untuk Sabtu Minggu katakanlah itu ya, Sabtu Minggu itu bener-bener padatnya. Weekend ya, anggap aja weekend tuh paling hektik banget ya. Sampai kalau misalnya ada teman yang mau minta booking, sorry saya harus cancel ya, saya nggak bisa nerima karena bener-bener udah dari jauh-jauh hari nih. Ada yang, jadi malam itu kita udah briefing dulu, briefing. Jadi Jumat malam sama malam Minggu kita selalu briefing berapa customer yang mau datang besok, berapa ini harus sudah disiapin. Itu semua setiap minggu. Itu lebih banyak sih sebenarnya ke adik saya. Dia benar-benar operasional, dia olah semua. Oke, luar biasa. Kayaknya ini sekeluarga adalah jiwa-jiwa pengusaha nih. Lahir di tengah-tengah jiwa yang mencoba jadi pengusaha. Oh, mencoba. Mbak In, ada tidak intervensi dari luar? Mbak In pernah nggak merasa intervensi tertekan gitu? Kamu harus seperti ini gitu, kamu harus seperti ini. Tidak, pokoknya kamu harus mengikuti gitu. Ini kan sudah warisan dari keluarga, kita harus seperti ini. Pernah nggak merasakan zona-zona seperti itu, Mbak In? Selalu dari orang tua pasti. Dari orang tua ya. Tapi karena saya udah stabil ya, udah jadi dosen ya, udah jadi dosen, jadi orang tua kadang mikir, oh ya udah nggak apa-apa. Adik saya sebenarnya. Oke, lebih menderita sebenarnya istilahnya gitu. Karena ya namanya anak muda ya, kita punya cita-cita. Terus orang tua, kamu harus standby di sini ya, ngurus ini rumah makan. Jadi ya ada kontradiksi antara perasaan dan mau bebas, tapi harus jaga kandang. Dia harus jaga kandang, orang nggak pernah jaga kandang disuruh pulang. Iya, disuruh jaga gitu ya. Itu ada, bebas ada ya. Ada pasti. Oke. Tapi itu untuk kesuksesan sih. Benar. Ya. Nah, saya bicara tentang pendidikan. Ini kan pasti susah membagi waktu. Anda sebagai seorang owner juga, apalagi turun langsung di manajemennya gitu ya, usaha ini. Kemudian di sisi lain, Anda harus berhadapan nih, masuk kampus berhadapan dengan siswa nih. Siswa nih yang dihadapi nih nggak macam-macam loh, anak teknik nih. Bukan anak yang sastra bahasa yang sangat kalem atau anak penari ini anak teknik nih yang mentalnya wow gitu ya. Itu gimana Mbak Ir? Jadi kebetulan karena ngajari teknik industri ya Mbak, jadi karena melakoni usaha, jadi saya sedikit cerita. Teknik industri itu antara manajemen sama engineering, jadi dua gabungan. Betul, manajemen dan engineering. Manajemen dan engineering. Jadi apa yang saya geluti di usaha itu kemudian saya ceritakan ke mahasiswa. Jadi sebenarnya koneksinya ketemu. Koneksinya ketemu dan mungkin karena ya bisa dibilang saya belum terlalu tua banget. Jadi manggilnya kakak nih, atau kakak dosen atau itu, ibu dosen? Kadang saya bilang tolong dipanggil ibu aja ya. Dosen tetap ya, ibu tetap ya. Dosen nih. Bisa memahami sebenarnya bagaimana sih pola mahasiswa. Karena saya nggak bisa menyalahkan mereka dengan generasi Z, katakanlah seperti itu. Jadi sebagai dosen kita harus memasuki wilayah mereka sehingga apa? Bisa menarik perhatian mereka untuk mengikuti apa yang mereka interest sama Anda banget. Gitu. Saya merasa seperti itu. Harus ya. Karena kalau enggak mereka enggak memperhatikan kuliah, bermasa bodoh, kemudian apa yang kita sampaikan kayaknya sia-sia. Jadi kita berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Saya penasaran, ini kan teknik industri, ujung dari pekerjaannya tuh biasanya apa sih? Banyak ya? Banyak banget sih karena biasanya di perusahaan asing ya kalau saya nggak salah ya.
perusahaan asing boleh. Iya, rata-rata ya. Boleh. Yang bermitra dengan teknologi IT boleh. Terus apa aja sih Mbak sebenarnya, kita sebenarnya banyak sekarang karena arahnya kurikulum berbasis untuk berwirausaha. Memang. Nah, itu kena lagi di TI karena memang saya ngajarnya marketing, ya kan? Saya juga ngajar marketing, materi tentang marketing, ada juga yang mengajar tentang berwirausaha, tapi basicnya itu fundamentalnya adalah produksi. Jadi udah ketemu Mbak sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, kalau di TI mah gado-gado ya, ilmunya gado-gado. Ya iya, karena kita berbicara masalah human, orang, kita berbicara masalah sistem, kita juga berbicara masalah teknologi dan mesin. Jadi kemudian diintegrasikan. Nah itu jadinya apa? Mahasiswa saya banyak bukan hanya di bidang produksi, usaha bisnis, manufaktur, tapi banyak juga di bidang jasa. Karena skill sih kita punya basic. Bahkan anak-anak TI pun banyak yang kerja di bank. Jadi nggak menutup kemungkinan lulusan TI bisa di mana aja. Baik. Ini tadi saya membahas tentang bagaimana kehidupan dari sisi dosen gitu ya. Nah, pasti ada tantangan tersendiri nih ketika harus mengajar gitu ya. Kemudian di sisi lain deadline juga untuk manajemen gitu. Ceritanya akhir bulan nih harus dihitung nih pemasukan, kemudian harus belanja bulanan lagi untuk stok ya di rumah di restoran gitu. Itu gimana bagi waktunya? Nah, sisi lain harus deadline. Aduh, ujian ini anak-anak gimana? Mau ujian nih anak-anak saya gimana ya? Kalau dosen ngajar mah biasa aja sih Mbak, bukan sesuatu yang ribet tuh kalau disuruh buat riset, buat penelitian, itu yang kadang amburadul deh waktunya. Terus kalau urusan BOMAR ya manajemen itu tadi ada adik saya sih sebenarnya, aman gitu ya? Jadi aman. Tugas saya per bulan aja nge-review kayak gitu, santai lah sebenarnya. Tunggu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang unik karena berbeda dengan kehidupan biasa aja. Sisi lain ada seorang dosen pengajar, sisi lain ada seorang owner dari rumah makan, restoran atau kuliner. Mbak, ketika jadi dosen gitu ya, ada nggak pernah dengar, wah dosennya masih muda ini, pasti kemampuannya biasa aja ini gitu kan? Ada pernah nggak mendapatkan nyinyiran atau sentilan-sentilan kata? Dia namanya juga anak muda gimana ya? Sering biasa lah karakter manusia itu ada yang sering menganggap remeh gitu kan. Pernah nggak mengalami hal ini Mbak Iin? Iya pernah lah Mbak. Apalagi jadi dosen muda baru lagi waktu itu. Bahkan mahasiswa zaman sekarang kan udah bisa sok-sokan cari soal atau pertanyaan lewat internet, terus nanya ulang ke kita, seolah-olah dia sedang menguji kemampuan kita. Itu sering biasa, apalagi anak-anak tingkat akhir. Dia punya pola seperti itu. Tapi itu tadi saya bilang, dengan mempelajari perilaku mereka, mempelajari bagaimana mereka dengan dunia sekarang, itu sangat penting agar mereka bisa masuk, kita bisa masuk ke mereka, kita bisa jadi dekat ke mereka. Dia tidak merasa bahwa dosen saya nih kayak gimana gitu, tapi bisa menjadi teman sharing buat kita discuss kalau ada case, katakanlah seperti itu. Jadi so far sih udah 8 tahun saya ngajar, mahasiswa saya oke-oke aja. Iya. 8 tahun pengalaman mengajar nih Mbak Iin. Suka dukanya apa saja nih Mbak Iin? Deadline riset yang paling ini duka ya, bukan suka. Deadline riset. Suka atau duka ini? Duka ya. Duka, tapi ada sukanya tantangannya karena nanti di ujungnya dapat udah dibayar ya, tapi di awal kita harus modali dulu risetnya. Nanti kalau terakhir syukur dibayar kayak gitu. Apalagi ya, lebih banyak administrasi juga. Kita dosen sekarang harus banyak administrasi, ngurus administrasi, kemudian ngurus pangkat, dan yang paling penting adalah kita sekarang lagi ditantang untuk akreditasi internasional. Nah, kalau namanya akreditasi ya, agak ribet banget. Saya pernah berhadapan dengan itu. Berbulan-bulan gitu. Harus bermalam di kampus. Betul.
berkas-berkasnya harus dilengkapi, Benar. terus dicek lagi. Benar. Aduh, saya pusing dengan itu, Mbak. Mbak In, pengalaman juga begitu, Mbak In, pusing kepala ya. Oke, jadi itu memang sebuah pengalaman yang luar biasa. Mbak In, ketika seseorang ingin memulai sebuah usaha gitu, selain modal yang tadi disebutkan adalah yang susah adalah perizinan. Tapi apakah tekad dan kita harus sudah tahu apa sih usaha yang kita mau geluti dulu. Kita sudah punya target dulu, baru memulai itu usaha. Mbak In juga seperti itu nggak? Ya, intinya kita harus punya goals dulu. Ini nanti kita mau kemana? Gimana goals itu kita ada perencanaan yang matang ada gitu? Ada perencanaan yang matang. Ini nanti kita mau seperti apa? Ada motivasi yang kita ciptakan, ya kan? Harus punya motivasi. Sudah kita punya motivasi, relasi lagi nih. Relasi lewat IWAPI bisa ya? Relasi lewat IWAPI ya pasti ya. Relasi lewat IWAPI banyak ya. Dan saya yakin setiap orang itu punya kreativitas dalam diri. Setiap orang punya kreativitas, talent itu. Kalau ada itu udah komplit, insya Allah sebenarnya apa yang kita inginkan, tujuan kita insya Allah jalan. Saya mau nanya, Mbak In ini talentnya apa? Kira-kira lebih ke passionnya dosen atau owner pengusaha gitu? Owner atau pengusaha nih? Senangnya yang mana? Habitnya kemana nih? Iya. Maaf ya, iseng-iseng aja nih mau nanya, penasaran juga saya sebenarnya. Kebetulan saya anaknya adaptif ya. Iya. Jadi adaptif. Kalau lagi kita di kampus, saya bisa di kampus. Kalau lagi bisnis, saya juga bisa bisnis. Oke. Tapi yang paling penting, saya mungkin tipikal orang yang bisa menyatukan. Kamu butuh apa sih? Nanti saya nyariin orang. Iya. Saya tipikal orang itu. Oke, siap. Relasi itu mungkin yang bikin saya hidup. Kayak gitu. Jadi Anda lebih senang, Anda adalah tipikal orang yang senang bersosial. Iya. Kapan Anda ketemu dengan mitra, teman, mereka passionnya butuh apa, kita ikutin gitu. Iya. Anda ikutin. Kebetulan muncul aja gitu, ide. Gimana kalau kita begini gini? Ada keinginan untuk membuat usaha yang berbeda ke depan? Dulu passion. Sebenarnya riset saya yang nanti berkaitan dengan dosen juga boleh. Iya. Jadi riset saya sebenarnya mau larinya ke fashion design. Ya, kenapa itu nyambung di mana lagi ya? Kebetulan riset saya tentang human environment gitu, Mbak. Human environment itu berbicara tentang psikologikal manusia. Betul. Jadi kalau desainer bahas tentang modelnya, kalau saya berbicara tentang orang nyamannya pakai jenis material apa sih? Oke, iya. Larinya mau ke situ, mau ke dunia tekstil, tapi ya nanti dilihat lah ya. Ini masih planning aja ke depannya. Itu yang jadi impian ke depan. Mau jadi sebenarnya dari dulu mau jadi desainer, tapi orang tua nggak. Itulah ya kan. Gak apa-apa didesain aja bomarnya. Jadi menarik bomarnya yang didesain, bukan baju atau fashion itu yang kita desain. Saya penasaran, bomar tuh apa? Singkatan nama? Nama orang tua atau nama farm atau apa gitu? Kalau teras nila kan udah bisa dipahami oleh orang nih. Bomar nih, saya awalnya kira orang Medan ini bomar. Ada Medannya. Atau yang ada di itu ya di Kima ya. Iya, bomar. Industri bomar. Iya, makanya saya bingung, ini bomar apa? Jadi itu pertanyaan yang sering banget saya dapat tuh, Mbak. Oh iya. Jadi karena untuk teras nila aja, teras nila bomar itu kita juga lama menentukan nama. Iya. Ini seru nih. Penentuan nama tuh penting. Iya. Di situ midale na orang. Rezekinya di situ. Harus ada nila. Oke. Kata nila oke. Terus Mama maunya, bagus kalau ada terasnya. Saya suka itu pergi makan baru ada terasnya. Oke, teras nila. Teras nila. Nah, karena kita ada di daerah Goa dan kebetulan di Kecamatan Bonto Maranu, akhirnya kita edit lah. Bomar. Jadi dari kata Bonto Maranu. Oke, jadi lokasi ya. Lokasi. Betul. Sampai waktu pembukaan kemarin. Pak Camat juga nanya, Bomar sebenarnya itu apa sih, Bu? Gitu. Bomar itu ya nama tempat kita, Pak. Bonto Maranu. Oh gitu. Nah akhirnya udah itu orang sekitar situ mau kemana? Ke Bomar. Gitu. Maksudnya di daerah Bonto Maranu. Jadi ikon tersendiri nama itu muncul. Seru ya. Jadi tagline. Jadi tagline-nya Bomar. Oke, seru. Jadi ini merupakan yang menarik karena
ada tagline tersendiri. Bomar tuh ternyata Bontomaran. Bontomaran. Dan kebanyakan pegawai saya kan orang-orang sekitar situ. Mbak. Iya, saya sempat nanya loh. Saya tinggi, rasa detektif saya itu tinggi sekali. Saya penasaran. Saya tanya waktu itu, kan saya sempat bilang, saya sempat berpraduga, jangan-jangan ownernya Chinese kali ya. Tuh saya sampai berpikir gitu, Cina mungkin ya. Soalnya saya makan sama Cina semua waktu itu. Kebetulan sekali weekend itu saya makan sama China semua. VAV Chinese di antara lesehan itu juga Chinese gitu. Ini Chinese kali ya yang punya ya. Saya bertanya sama ini pramugaranya. Pramusajinya saya tanya. Cewek kebetulan. Tinggal di mana, Mbak? Di sini di Goa, di daerah Bolangi. Saya bilang, "Oh, Bolangi. Ini yang punya ini ya, Chinese ya." Langsung gitu. Tidak, orang Islam begitu. Oh iya, sudah sampai situ saja pembahasan saya. Selesai berbicara. Oh iya. Tidak, bukannya rasis. Saya nggak rasis, cuman saya berpikir Cina kali ya yang punya karena berpikir sampai ke situ. Ada tiba-tiba di daerah sawah tidak kelihatan dari pinggir jalan, ada rumah makan di situ. Saya sampai googling loh, Mbak. Jujur loh, saya googling ini untuk dapat ini lokasi. Lihatnya di Instagram. Memang passion Instagram tinggi ya. Oh iya. Nah, betul. Jadi benar tadi bahwa iklan di sosial media itu lebih berpengaruh sekarang. Banget sekarang. Dan gitu dia. orang mungkin karena terlalu sering menggunakan HP ya, makanya taunya dari gadget. Iya. Informasinya memang harus dilempar ke media. Itu kalau nggak sampai ke situ nggak bakalan dapat deh, Mbak. Informasi itu nggak bakalan dapat. Dalam dunia pendidikan, apakah penggunaan dari teknologi juga itu cukup menunjang? Sangat. Pendidikan khususnya ini di Unhas juga nih, Tenek ya. Sangat ya? Sangat. Apalagi kalau dosen sekarang udah nyaman dengan daring ya. Iya. Itu lebih gampang ya, memudahkan ya. Daring itu memudahkan ya, Mbak In ya. Memudahkan banget Mbak In ya. Kalau bener-bener nggak sempat ya. Saya kebetulan memang nggak terlalu suka daring, Mbak. Saya lebih suka mendeliver informasi ke mahasiswa langsung. Iya, face to face ya. Kayak gimana ya, kalau daring tuh saya kayak mungkin penyiar radio yang didengerin aja gitu ya. Betul. Saya nggak dapat responnya, ini anak-anak ngerti nggak sih saya ngomong apa gitu. Kan enak kalau ada yang tanya kita. Ada feedback. Ada feedback. Itu saya butuh teknologi. Kami pun begitu, Mbak. Butuh feedback ini, makanya ada yang telepon, harus ada yang telepon nih. Kalau nggak telepon kita kayak patah hati saya tuh kalau nggak ada yang telepon. Kayaknya nggak semangat saya. Kenapa? Karena saya berpikir, wah nggak ada yang dengar saya ini, gitu kan. Pasti kita berpikir begitu. Padahal kan ya. Padahal sebenarnya katakanlah yang menyetir ya, pengendara lagi menikmati suara sih dengar sebenarnya. suara. Tapi kan kita baper loh di dalam sini di mikrofon ini saya baper. Ini kok nggak ada yang tanggepin ya? Pada belum lagi hanya mengaktifkan apa namanya gambar aja, nggak ada suara. Betul. Ini lebih pusing lagi. Jadi memang teknologi sangat penting. Apalagi kalau di Unhas di Fakultas Teknik kita udah nggak perlu, kita paperless banget sekarang. Jadi segala bentuk persuratan itu kita pakai Embercast, sistemnya sign. Luar biasa ya. Jadi itu udah salah satu aja. Kebetulan itu project. Jadi sekalian promosi. Luar biasa di depan project iklannya maksudnya. Masih muda lagi. Beliau ini muda dari saya loh, sekedar informasi, nggak usah saya sebutin ya. Yang jelas beliau ini adalah salah satu owner yang sangat luar biasa, Pak Iin, dan semoga saja ini ilmunya berkah banget ya Mbak In. Apa yang menjadi tantangan Mbak In ke depan di dunia pendidikan Mbak In? Apa yang akan Mbak In lakukan buat karir saya? Kadang kan biasa kita sebagai manusia biasa kadang bosan gitu, boring dengan kayak aktivitas yang gitu-gitu aja gitu ya. Kita mau ingin ada nilai value lebih gitu ya. Kita mau ada tantangan gitu. Mbak In juga pengen pasti punya harapan ke depannya, tantangannya apa gitu untuk di dunia pendidikan nih ya. Dunia pendidikan itu tadi mau sekolah, Mbak. Oh, mau sekolah lagi. Dilanjut lagi mau lanjut lagi. Udah rindu sekali untuk sekolah. Aduh, senangnya saya ketemu orang yang rajin sekolah. udah cukup ya, kita ngajar. Sekarang saya lagi butuh masukan lagi, energi baru, saya butuh knowledge, saya butuh insight baru tentang pendidikan, tentang apa sih nanti ke depannya yang saya harus ajar lagi ke mahasiswa. Sekarang kan gampang banget kita belajar, buka Google, udah selesai. Iya, tapi ada fundamental yang harus sebenarnya kita tanamkan ke anak-anak yang itu mereka nggak dapat kalau di Google.
di buku itu. Ada satu yang ingin saya tanyakan tapi di luar dari konsep kita nih Mbak Iin, karena Mbak Iin juga seorang dosen nih. Mbak Iin, kalau melihat Kota Makassar nih sekarang, kita kan maunya Kota Makassar ini bisa menjadi kota dunia dengan skala basis teknologi yang luar biasa gitu ya. Kalau dikaitkan dengan engineering dan industri, kira-kira Mbak Iin melihat bahwa Kota Makassar ini sudah semakin maju tidak dalam dunia industri engineeringnya? Saya nggak, sebenarnya kalau saya mau bilang di kampus itu kita udah banyak melakukan riset. Iya. Problematikanya adalah distribusi. Jadi hilarisasi dari produk yang ada di kampus ini tuh nggak ada. Masih kurang, mungkin ada, tapi masih kurang. Itu problemnya. Jadi wadahnya ini yang kita buat mau kemana? Kalau dibandingkan dengan daerah lain gitu ya, saya ke Bandung misalnya ya, dengan UMKM dengan teknologi industri yang luar biasa, mereka punya gitu UMKM yang membumi. Bener. Kalau di Makassar masih ditanjari. Masih karena kita berbicara masalah cost. Problemnya di cost. Kemudian kreativitas. Kreativitas. Mungkin ada ide tetapi cost yang tidak ada. Cost lagi yang jadi problem. Dan maksudnya ribet di administrasi. Teman-teman UMKM kan aduh ribetnya ini kayak gitu kan biasanya seperti itu. Nah itu yang memang sebenarnya menjadi tantangan untuk government kita ya. Bukan hanya government, bahkan kami sebagai Civitas Akademika pun melakukan pengabdian. Bagaimana caranya mensupport teman-teman, kan kita jadi bukan hanya sekedar meriset, kita juga ada pengabdian, tugas pengabdian. Nah biasa teman-teman dosen ini bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana meningkatkan produk-produk dari teman-teman UKM. Nah itu kadang berhenti sampai di situ aja. Nah bagaimana melanjutkan itu, sustainable-nya nggak ada biasanya. Ada juga yang menjadi kendala, kayaknya minat masyarakat untuk membeli UMKM itu masih minim gitu. Banget. Iya. Mereka lebih senang produk-produk dari luar. Kemarin tuh saya sempat riset ya, riset katakan saya lupa Tokopedia. Saya ngambil satu Tokopedia. Jadi Tokopedia kan itu membuka usaha semua UMKM, semua usaha yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Kalau kita lihat data statistik ternyata orang-orang Makassar lebih cenderung untuk beli toko yang ada di Jawa. Oh dia. Iya itu data penelitian ini. Ini lari ke penelitian nih. Setelah kita melakukan mereka lebih survei, percaya gitu ya. Masalah brand. Iya. Pertama, kemudian kualitas. Orang lebih senang belanja di padahal kalau belanja di tempat kita sebenarnya di sekitar Makassar kita udah membantu mereka, tapi kan orang belum berpikir untuk saya ngebantu usaha sini sih, saya lebih karena kita konsumtif lah istilahnya seperti itu. Maunya dapat brand dari luar kayaknya jauh lebih baik gitu. Dan lebir rasa percaya diri tinggi mungkin kali ya. Iya, benar. Ini yang jadi tantangan ya buat Makassar ya. Ini. Saya agak keluar dari fokus kita karena saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya posisi dari industri Makassar gitu. Ternyata memang masih minim ya. Bukan cuma saya yang melihat, tetapi memang Civitas Akademi pun beranggapan demikian ya. Itu dia, karena kita bicara salah kualitas gitu. Dan mungkin karakter kali. Karakter. Kalau saya bisa melihat kalau di Jawa kan orang giat kerjanya mungkin ya. Sorry nih, saya takut diserang nanti. Oke, jadi etos kerjanya di Jawa itu lebih tinggi daripada di Makassar. Gitu. Oke, mungkin Makassar etos kerjanya juga tinggi, cuman mungkin lebih di ada sedikit rasa ego. kita kan di Makassar itu ada siri gitu tuh. Jadi biasa itu yang siri itu yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya mungkin ya pemerintah bisa menerima, kita buka wadah gitu, masukkan apa sih sebenarnya keinginan teman-teman UKM, kemudian ditindaklanjuti. Jangan berhenti sekedar menerima, tapi apa yang mereka harus dapatkan, dan itu harusnya disediakan, kita sediakan pemerintah. Nah kenapa enggak, mungkin kedepannya akan jauh lebih baik menurut saya sih. Ini pandangan saya aja. Iya nggak apa-apa, kita sharing aja. Memang ini zonanya untuk sharing gitu. Oke, the last pertanyaan saya nih, untuk menjadi seseorang yang sukses gitu ya, pasti pernah merasakan jatuh bangun nih, Mbak Iin. Pada saat Mbak Iin jatuh bangun, apa yang membuat Mbak Iin untuk kuat bisa melawan intimidasi, bisa melawan rasa pesimis
pesimisnya, bisa melawan trauma mungkin atau stres sendiri ya. Jangan trauma, takut saya. Stres aja ya, stres pada kondisi itu. Gimana Mbak Yen? Mungkin karena support system kali ya. Ya. Kita penting ada, ya itu tadi kembali lagi ke relasi, support system siapa yang ada di sekitar kita. Dan kita harus percaya bahwa setiap orang punya mimpi dan mimpi itu harus kita kejar. Gitu kalau saya. Setiap orang punya mimpi dan mimpi itu harus dikejar. Kita harus kejar. Dan setiap orang harus punya planning ya. Harus Mbak punya Yen. planning. Oke, baik. Tapi planningnya bukan satu, Mbak. Kalau nggak jadi planning A, pindah ke planning B. Nah ini masalah planning A aja ada nggak? Jangan sampai planning A nggak ada, bagaimana mau dapat planning C gitu ya. Planning A-nya dulu ya, dan harus giat gitu Harus ya. giat, nggak bisa. Karena kalau tidak giat dan tidak serius kita dalam menjalani gitu ya, apalagi kalau kita mau jadi pengusaha ya Mbak Yen ya, Nah, kita harus itu, serius. Aduh, tantangan jadi pengusaha sebenarnya, berat banget, berat. Apalagi kalau tiba-tiba ada customer datang, terus stok ikan kita tuh lagi kosong, gimana tuh? Oh iya, pusing lah. Makanya tuh harus bener-bener berhati-hati di situ. Gitu. Oke, jadi memang selalu harus ada planning, ada manajemen Ada yang manajemen. baik. Karena setiap restoran itu harus punya manajemen yang baik. Saya benar-benar terbantu banget dengan adik saya bilang ya, yang dipaksa untuk harus mengelola langsung gitu. Dia orangnya memang detail, udah terbiasa dengan urusan keuangan juga, manajemen juga. Jadi karena dia detail, dia sudah bagus untuk planningnya. Kayak gitu. Kebetulan kalau sebenarnya kita kombinasi yang cocok sih. Iya. Saya senangnya di dunia marketing. Nah, ketemulah sama dia. Jadi harus komplit memang, Mbak. Luar biasa Mbak Yen. Oke Mbak Yen, saya tunggu ini ya. Kita bisa sharing-sharing lagi nanti next time, tapi beda situasi ya pastinya. Dan juga beda topik yang kita bahas kayaknya. Saya senang sih kalau diundang. Enak cerita soalnya. Kita cerita santai aja ya, nggak usah susah-susah gitu ya. Kalau susah bikin sakit kepala gitu ya. Masih banyak sebenarnya yang saya ingin gali lagi, apalagi dalam dunia kuliner gitu ya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu ini Mbak Yen, mungkin jelas apa yang ingin Mbak Yen sampaikan kepada IWAPI Sulawesi Selatan yang sudah menjadi wadah Mbak Yen untuk bisa mendapatkan relasi yang luar biasa. Kemudian juga RRI sebagai media yang bisa membantu ya teman-teman dari IWAPI Sulawesi Selatan juga untuk bisa sharing informasi sebagai seorang owner dan sebagai seorang pengusaha. Silahkan Mbak Yen. Oke, jadi sebelum saya bergabung di IWAPI, saya direkomendasikan sama Bu Andi Oci ya. Itu awal mulanya saya mengenal namanya IWAPI. Jadi saya selalu berterima kasih sama beliau untuk memperkenalkan saya, untuk mengarahkan saya ke dunia seperti ini. Dan tentunya ada kesempatan sering diberikan oleh Ibu Ketua IWAPI kami tercinta, Ibu Ainun, mengekspresikan apa yang akan kita lakukan dan kita kembangkan untuk IWAPI ke depannya. Itu saya nggak bisa melupakan mereka. Dan tentunya IWAPI ini adalah wadah untuk kita bisa sharing, saling bekerja sama. Jadi tidak salahlah kita bergabung di IWAPI, karena IWAPI itu bukan hanya satu umur ya, kita banyak. Jadinya saya punya teman yang sebaya saya, yang kemudian bisa saling sharing gimana nanti IWAPI ke depannya. Karena kita paham tonggaknya IWAPI nanti adalah ada di tangan kita lagi, di generasi nanti. Nah, kita harus sudah belajar dari sekarang. Kita harus belajar bagaimana nanti IWAPI untuk bertahan nanti ke depannya. Kan namanya IWAPI udah bertahun-tahun ya, udah tua lah umurnya kalau saya bilang seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih waktunya Mbak Iin. Sukses selalu untuk Resto Nila Bomar Bontomaranu. Ditunggu loh ya. Iya sih ya. Siap, insya Allah ya. Nanti kita akan ke sana gitu bersama teman-teman di sini. Dan sukses juga buat PPI Unhas ya. PPI itu jadi saya sekedar info lagi nih. Jadi saya dosen teknik industri, cuman diamanahkan untuk menjadi sekretaris di program studi pendidikan profesi insinyur. Jadi memang untuk profesi ya. Untuk profesi juga. Iya, jadi selain ngajar TI, ngurus juga program profesi, pendidikan profesi insinyur. Anda terlalu sibuk kayaknya ya. Teman saya paling bilang, hati-hati ya, jangan kecapean ya. Iya, kayaknya banyak sekali kerjaannya. Tapi bikin
hidup Happy lebih ya? happy sih. Iya. Karena rutinitasnya nggak itu aja, Mbak. Betul. Dan selalu ada yang baru Selalu ditemui. ada yang baru, pastinya. Selalu pasti ada yang Bener. baru ditemui kan. Dan itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya untuk hidup. Oke, Mbak In, terima kasih sudah bicara sama kita di RRI Terima Makassar. kasih. Sukses selalu untuk usahanya dan yang Amin. paling penting adalah bagaimana caranya masyarakat kita ini untuk selalu berpikir maju. Benar. Berpikir bahwa kalau bukan kita yang memajukan UMKM kita sendiri, bukan kita yang berusaha untuk merubah hidup kita dengan menjadi seorang pengusaha, lantas siapa lagi gitu ya. Makanya hadir ya diskusi kita di setiap sore ini agar bisa mengajak Anda, mengasah Anda untuk bisa juga mengikuti jejak-jejak orang-orang sukses yang ada di Kota Makassar ini. Mbak In salah satunya dan masih banyak lagi yang nanti akan hadir dari IWAPI Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Sore masih bersama Anda. Nusantara Sore masih bersama Anda. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Duniaku kelabu dan kau datang membawakan cinta. Dan lama pun nanti, oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling berarti. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya, dan kau datang membawakan cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling berarti. Tentu dari mata dan turun ke hati. Kau membuat dunia indah
Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Lebak mak lamu naku mak minasa memang naku mak ngandro angkat tili kira pona naku mak ngandro angkat tili kira pona. Atimbona tamak rapo ku aleana tunggala kala sapea ku aleana tunggala kala sapea. Lamu atimbona tamak rapo ku aleana tunggala kala sapea ku aleana tunggala kala sapea. Ora kunjunga bangun turun aku gunciri ki gulingku
di